Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Pratama Menanda, NIM 702020076. Di sini saya akan membawakan materi tentang public speaking. Apa itu public speaking? Jadi public speaking itu merupakan kegiatan menyampaikan pesan berupa ide atau gagasan kepada orang lain secara lisan. Public speaking itu merupakan bentuk dari komunikasi di mana seseorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicara yang relatif kontinu. Tujuan public speaking itu sebenarnya itu menyampaikan pesan kepada khalayak agar bisa diterima maksud dan maknanya dengan baik. Dalam proses penyampaian pesan tersebut jadilah suatu komunikasi yang terjadi dalam interaksi sosial. Kemudian apa sih metode dari public speaking itu? Metode dari public speaking itu ada beberapa. Yang pertama itu ada libitum. Metode ini sering disebut sebagai metode spontanitas. yakni tidak dilakukan dengan persiapan ataupun pembuatan naskah terlebih dahulu. Biasanya dilakukan hanya oleh orang yang akan tampil mendadak dalam dunia siaran. Ad libitum yang artinya berbicara tanpa naskah ataupun skrip. Kemudian reading complete text atau naskah. Metode ini yakni penyampaian berupa pidato dengan cara membacakan naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian untuk metode selanjutnya itu ada metode hafalan atau memorizing. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan hampir sama dengan metode manuskrip, ditambah resiko yang lebih besar. Artinya naskah ini sudah dibuat sebelumnya pada saat pembicara hendak menyampaikan pidato dan tidak lagi menggunakan naskah karena semua yang tertera dalam naskah tersebut sudah dihafalkan. Ketika tampil pembicara mengingat kembali semua yang sudah dihafalkan. Kemudian ada metode using note. Metode ini merupakan metode terbaik karena metode ini hanya menggunakan garis besar saja dan pokok penunjang. Garis besar inilah yang akan menjadi pedoman untuk mengatur gagasan yang ada di dalam pikiran. Jadi metode ini disebut metode penjabaran kerangka, yakni teknik pidato, dan menjabarkan pidato yang terpola secara lengkap. Kemudian unsur komunikasi itu ada 5, yaitu ada komunikan, kemudian ada amanat yang disampaikan, kemudian ada media untuk menyampaikan, kemudian ada tanggapan, dan kemudian ada audiens atau pendengar. Selanjutnya, ekspresi dan impresi dalam public speaking. Ekspresi itu adalah bagaimana sang narator atau penyampai mengekspresikan atau breathing dalam penyampaian, seperti ekspresi muka, kontak mata dengan penonton, gerakan tangan, berjalan dari suatu tempat ke tempat lain, kemudian ada postur tubuh, dan lainnya. Kemudian impresi adalah bagaimana seorang narator berhasil mensugesti objek yang diberikan, seperti visualisasi impression atau impresi visual, kemudian ada auditory, kemudian ada kinestetik. Kemudian praktek public speaking itu ada 4. Yang pertama itu ada pidato atau penyampaian gagasan, pikiran atau informasi, serta tujuan dari pembicara kepada orang lain, audien dengan cara lisan. Kemudian juga ada master of ceremony atau MC yang artinya adalah penguasa acara, pemandu acara, ataupun pembawa acara. Dengan demikian MC adalah orang yang bertugas memandu acara dan bertanggung jawab atas kelancaran dan kesuksesan suatu acara. Kemudian juga ada moderator, pengatur dan mengarah jalan diskusi dengan peserta lainnya. Kemudian ada presentasi yang merupakan suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak atau salah satu bentuk komunikasi presentasi merupakan kegiatan pengajuan topik, pendapat, ataupun informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi politik, presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.